Pengertian psikosomatis. Psikosomatis berasal dari dua kata yaitu psiko, psikis, dan somatis tubuh. Dalam Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder edisi keempat, atau biasanya disingkat dengan DSM-4, istilah psikosomatis telah digantikan dengan kategori diagnostik, faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis. Secara singkat, Kellner 1994 mengatakan bahwa istilah psikosomatik menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jiwa dan badan. Selanjutnya, ada ciri-ciri psikosomatis. Yang pertama, pegel-pegel atau nyeri pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, kulit gatal, kesemutan, mati rasa. Yang ketiga, sakit kepala, nyeri bagian dada. Yang keempat, mual, muntah, sendawa. Dan yang kelima, nyeri pada bagian dada, punggung, dan tulang belakang. Keluhan itu biasanya sering terjadi serta terus berulang atau bahkan berpindah-pindah tempat dan dirasa sangat mengganggu serta tidak wajar, sehingga harus sering periksa ke dokter. Berikutnya ada faktor-faktor penyebab gangguan psikosomatis. Yang pertama, meliputi kepuasan dalam pekerjaan, kesukaran ekonomi, pekerjaan yang tidak tentu, dan kurangnya istirahat. Yang kedua, perkawinan, meliputi perselisihan, perceraian, dan kekecewaan dalam hubungan seksual, serta anak-anak yang nakal dan menyusahkan. Yang ketiga, kesehatan, meliputi penyakit-penyakit yang menahun, pernah masuk rumah sakit, pernah dioperasi, adiksi terhadap obat-obatan, dan yang keempat, psikologik, meliputi stres psikologik, keadaan jiwa waktu dioperasi, waktu penyakit berat, status di dalam keluarga, dan stres yang pernah timbul. Suatu konflik yang menimbulkan ketegangan pada diri individu, jika hal ini tidak dikeluarkan dan tidak disalurkan dengan baik, maka akan terjadi reaksi abnormal pada jiwa yang disebut dengan neurosa. Ada beberapa alasan mengapa perkembangan neurosis memanifestasikan dirinya, terutama di dalam tubuh. Dan seberapa rentan terhadap gangguan ini bergantung pada kematangan kepribadian individu, tetapi juga pada tingkat keparahan dan durasi stres. Adapun jenis-jenis psikomatis menurut Maramis 2004 dan McQuaid and Ekman 1991 adalah: yang pertama, psikomatis yang menyerang kulit. Gangguan psikomatis yang sering menyerang kulit adalah alergi. Yang kedua, ada psikomatis yang menyerang otot dan tulang. Gangguan psikomatis yang menyerang otot dan tulang adalah rematik, nyeri sendi, dan nyeri otot. Yang ketiga, ada psikomatis pada saluran pernafasan. Gangguan psikomatis yang sering menyerang pernafasan yaitu sindroma hiperventilasi dan asma. Yang keempat, ada psikomatis yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Gangguan psikomatis yang sering menyerang jantung dan pembuluh darah adalah darah tinggi, sakit kepala vaskuler, sakit kepala vasospastik, dan migrain. Yang kelima, ada psikomatis pada saluran pencernaan. Gangguan psikomatis yang sering menyerang saluran pencernaan adalah sindroma asam lambung dan muntah-muntah. Yang keenam, ada psikomatis pada alat kemih dan kelamin. Gangguan psikomatis yang sering menyerang alat kemih dan kelamin adalah nyeri di panggul, frigiditas, impotensi, ejakulasi dini, dan mengompol. Yang ketujuh, ada psikomatis pada sistem endokrin. Gangguan psikomatis yang sering menyerang sistem endokrin adalah hipertiroid dan sindroma menopause. Cara menangani psikomatis. Pengobatan gangguan psikomatis pada dasarnya harus dilakukan dengan beberapa cara, dengan mempertimbangkan pengobatan somatis atau berorientasi pada organ tubuh yang mengalami gangguan. Pengobatan secara psikologis atau psikoterapi dan sosioterapi, serta psikofarmakoterapi atau penggunaan obat-obatan yang berhubungan dengan psikologi. Metode mana yang
kemudian dipilih oleh dokter sangat tergantung pada jenis kasus dan faktor-faktor yang terkait. Karena yang menjadi sumber masalah sebenarnya adalah emosi, maka yang terapis harus mampu membantu klien memproses emosi terpendam yang menjadi sumber masalah. Adapun tipe-tipe terapi yang digunakan bagi para penderita psikomatis. Yang pertama ada psikoterapi kelompok dan terapi keluarga. Karena kepentingan psikopatologis dari hubungan ibu dan anak dalam perkembangan. Gangguan psikomatik modifikasi hubungan tersebut telah diajukan sebagai kemungkinan fokus penekanan dalam psikoterapi untuk gangguan psikomatik. Toxos Brian Karasu menulis bahwa pendekatan kelompok harus juga menawarkan kontak interpersonal yang lebih besar, memberikan dukungan ego yang lebih tinggi bagi ego pasien psikomatis yang lemah dan merasa takut akan ancaman. Isolasi dan perpisahan parental. Terapi keluarga menawarkan harapan suatu perubahan dalam hubungan antara keluarga dan anak. Kedua, terapi memiliki hasil klinis awal yang sangat baik. Yang kedua ada terapi perilaku. Biofeedback ini adalah terapi yang menerapkan teknik behavior dan banyak digunakan untuk mengatasi psikomatik. Terapi yang dikembangkan oleh Nid Miliar ini didasari oleh pemikiran bahwa berbagai respon atau reaksi yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom sebenarnya dapat diatur sendiri oleh individu melalui operant conditioning. Misalnya, seorang penderita migrain atau sakit kepala dengan menggunakan biofeedback, ia bisa berusaha untuk rileks pada mendapatkan sinyal yang menunjukkan bahwa ada kontraksi otot atau denyutan di kepala. Penerapan teknik ini pada pasien dengan hipertensi, aritmia jantung, epilepsi, dan nyeri kepala, tegangan telah memberikan hasil terapeutik yang membesarkan hati tetapi tidak menyakitkan. Cegah psikosomatis ada 4, yaitu berolahraga, berpikir positif, tidur, dan asupan sehat. Kesimpulannya, gangguan psikosomatik didefinisikan sebagai suatu gangguan atau penyakit fisik di mana proses psikologis memainkan peran penting. Ada beberapa pasien dengan sindroma ini. Istilah psikosomatis berasal dari bahasa Yunani yaitu psik yang berarti jiwa dan soma yaitu badan. Keluhan-keluhan psikosomatis dapat berupa jantung berdebar, sakit mah, sakit kepala, sesak nafas, dan lesu.